Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami, yaitu podcast Ngecaprak. Nah, pada kesempatan ini ya kita akan membahas tentang bagaimana kesehatan mental bagi anak-anak itu. Nah, di sini kita kedatangan narasumber kita, yaitu bernama, silakan perkenalkan diri. Ya, terima kasih untuk A.A. Rian. Perkenalan. Kenalkan, nama saya Iman Rohman atau biasa dipanggil Tony. Ya, terima kasih sudah diundang di podcast Ngecaprak, suatu penghormatan untuk saya sendiri. Berlanjut. Oke, tanpa basa-basi ya, bagaimana sih kesehatan mental yang kita akan bahas pada podcast Ngecaprak ini? Langsung aja pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih kesehatan mental itu? Silakan dijawab. Baik, oke. Sebelumnya saya ada yel-yel terlebih dahulu. Oke, silakan yelnya apa itu? UIN SMH Banten, Jaya, Jaya, Jaya. Oke, silakan. Terima kasih kawan-kawan. Jadi kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang memiliki kesejahteraan yang tampak pada dirinya, yang mampu menyadari potensi dirinya dan memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, serta mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, lalu mampu memberikan kontribusi. Intinya kesehatan mental itu kita bisa berpikiran positif dan lain-lain. Apabila mental kita sehat, badan pun ikut sehat. Jadi begitu ya. Iya. Tentunya kalau misalkan dari pengertian kesehatan mental itu pasti ada gejalanya ya. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu apa gejala gangguan mental itu, ya apa saja gitu tuh gangguan mental itu, bisa dijelaskan? Oke. Sebenarnya gejala kesehatan mental itu ada banyak. Ya, saya persingkat saja. Jadi gejalanya itu ada seperti perubahan perilaku, kayak pokoknya perilakunya berubah-ubah. Lalu ada perubahan mood, atau itu bisa seringkali ibarat kayak cewek aja gitu, tiba-tiba marah-marah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba apalah gitu. Lalu ada kesulitan berkonsentrasi saat belajar, saat berpikir, saat menghitung dan lain-lain. Lalu ada juga penurunan berat badan. Penurunan berat badan itu bisa diakibatkan karena stres, karena banyak pikiran, jadi kita malas makan segala macam. Lalu ada juga menyakiti diri sendiri, ini yang paling bahaya. Seperti contohnya kayak misalnya lagi banyak masalah, kita mensayat-sayat tubuh kita untuk mengalihkan perhatian. Biasanya kayak gitu. Biasanya gitu anak-anak muda. Lalu muncul berbagai masalah kesehatan. Itu. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Selanjutnya yaitu tentunya kalau misalkan dari pengertian gejala pasti ada faktor gitu tuh. Nah, yang pertanyaan ketiga ini, faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan mental kita ini ya nggak baik gitu tuh? Faktornya apa saja gitu tuh? Oh iya. Kesehatan mental seseorang itu dapat berubah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktornya apa aja? Seperti faktor genetik, pelecehan seksual, trauma pada masa lalu, pola hidup yang kurang sehat, dan cedera otak akibat kecelakaan ataupun terbentur. Seperti itu pada setiap tahapan kehidupan, hingga dari kecil hingga dewasa. Seperti itu. Itu faktornya yang mempengaruhi kesehatan mental kita tuh terganggu. Nah, kemudian saya nanya lagi nih ya. Ya, silakan saya Kak jawab. Iman ya. Silakan saya jawab. Ciri-ciri kesehatan mental yang baik tuh kayak gimana Kak Iman? Gitu. Kayak gimana gitu kan? Biar kita semua orang tahu gitu. Iya. Sebenarnya setiap manusia itu memiliki mental yang sehat. Selagi kita bisa tertawa, selagi kita bisa bahagia, itu udah mewakili contoh kesehatan yang sehat. Tapi ada lagi banyak sebenarnya, seperti bangkit kembali dari kekecewaan atau dari kekesalan, dan memiliki hubungan yang lebih sehat dengan keluarga ataupun teman, terlibat dalam kegiatan apapun seperti kegiatan di sekolah, di kampus, di masyarakat,
dan memiliki rasa pencapaian. Jadi ada rasa kebanggaan diri sendiri gitu. Kayak gitu ya. Ya, lebih percaya diri. Ada lagi yang lebih penting itu ciri-cirinya tuh bisa lebih bersantai dan tidur nyenyak. Oh, itu kesenangan yang baik ya. Iya. Terus ada lagi nih Kak Iman. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental yang baik gitu, khususnya bagi anak gitu tuh. Kayak gimana gitu kan? Selaku kita kan nanti kan namanya kita nih udah remaja gitu kan. Pasti nanti kita juga punya anak. Nah, biar kita tahu bagaimana cara menjaga kesehatan mental yang baik itu pada anak kayak gimana gitu. Iya. Sebenarnya anak itu cukup menarik kesehatan mental bagi anak. Apalagi pada remaja. Iya. Karena pada remaja itu setiap ada masalah ataupun ada beban, mereka tuh kurang terbuka pada orang tua untuk bercerita, mungkin karena malu ataupun apa. Jadi cara kita sebagai orang tua itu lebih bisa memancing untuk lebih terbuka kepada kita, lebih mau bercerita tentang masalah di sekolah maupun di pergaulannya. Jadi kita sebagai orang tua tuh lebih bisa membagi antara waktu kerja dengan seorang anak. Ibarat ada waktu buat bermain, bagus buat berkeluarga. Dan jangan lupa untuk menanamkan kepada anak bahwa Oke, tentunya dari cara menjaga kesehatan mental yang baik pada anak itu tentunya ada juga nih apa yang kita tuh ya masih keliru bagaimana cara membedakan nih gangguan jiwa dengan gangguan mental. Nah, di sini saya akan menanya pada Kak Iman nih yang lebih tahu bagaimana cara membedakan gangguan jiwa dan gangguan mental seperti apa gitu. Iya. Jadi banyak orang keliru. Banyak orang keliru tentang gangguan jiwa, tentang penyakit jiwa dan gangguan mental. Tapi sebenarnya itu tuh sama saja, tidak ada bedanya. Gangguan jiwa dapat terjadi ketika gangguan mental yang dialami tidak diatasi dengan baik, sehingga kondisi kesehatan mental semakin memburuk. Seperti itu. Jadi gangguan jiwa itu saling berkesinambungan dengan mental. Apabila mental kita buruk, jiwa juga ikut buruk. Ikut terganggu, iya. Oke. Nah, di sini ini untuk pertanyaan terakhir ya. Untuk menutup podcast Kecaprak ini. Tentunya kita akan menanyakan pada Kak Iman yang tentunya lebih tahu lah tentang kesehatan mental ini. Yaitu pertanyaannya, mengapa sih kesehatan mental ini penting gitu tuh bagi kita manusia gitu tuh? Kenapa gitu? Silakan Kak Iman jawab. Jawaban sih simpel. Karena menjaga kesehatan mental itu sangat penting untuk menstabilkan perilaku, emosi, dan pikiran. Balik lagi ke yang seperti semula saya bilang, apabila pikiran kita positif, ikut juga berpengaruh ke tubuh kita. Oh, seperti itu ya. Seperti itu. Oke, karena pertanyaan di podcast ini sudah terjawab semua dan insya Allah bermanfaat ya bagi semua yang bisa nonton podcast ini. Tentunya saya banyak-banyak terima kasih kepada Kak Iman karena sudah datang di podcast Kecaprak ini. Oke, langsung saja kita tutup ya podcast ini karena sudah terjawab semua pertanyaan. Insya Allah terjawab semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.